Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Ajis Lukman Praja, MSI, dan Bu Siti Solihah Nurfaidah, SPD, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, Fadila Salma Syarani dengan NPM 20506099. Yang kedua, Fitria Nur Anggraini dengan NPM 2050600103. Yang ketiga, Anissa Zahira Sofa dengan NPM 2050600109. Dan yang keempat, Elia Widyandini dengan NPM 2050600115. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Pengertian ilmu ekonomi juga dapat diartikan dengan sebagai kalimat. Berikut ini batasan ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari persoalan memilih kemungkinan penggunaan sumber daya yang terbatas agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana seseorang atau masyarakat memilih cara pemanfaatan langkahnya sumber daya yang disediakan oleh alam dan oleh warisan generasi sebelumnya. Dari berbagai batasan tentang ilmu ekonomi di atas, walaupun bunyi kalimatnya berbeda, tetapi inti pengertiannya sama. Ilmu ekonomi dapat terdiri dari 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara. Misalnya, kajian ekonomi tentang kehidupan nelayan di pantai, ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dan tulisan tentang ekonomi Indonesia pasca Pelita. Yang kedua, ekonomi terapan, yaitu ilmu yang membahas penerapan teori ekonomi suatu rumah tangga ekonomi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, manajemen, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan, ekonomi akuntansi, ekonomi koperasi, ekonomi pertanian, dan lainnya. Dan yang ketiga, ekonomi teori, yaitu ilmu yang membahas gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada Fitria, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang ekonomi teori dibagi menjadi 2 yang terdiri dari yang pertama makroekonomi, mempelajari persoalan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya pembentukan produksi nasional, distribusi pendapatan nasional, terjadinya pengangguran, dan inflasi serta dampaknya dan lain-lain. Yang kedua, mikroekonomi, mempelajari bagian dari teori ekonomi secara lebih mendalam, dimulai dari kehidupan rumah tangga perseorangan, rumah tangga produksi, pemilik modal, dan faktor produksi sama dengan pembentukan harga pasar. Pembangunan diartikan sebagai
suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa nation building. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang dengannya perekonomian diubah dari apa yang sebagian besar pedesaan dan pertanian menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa-jasa. Jadi, inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, economic growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar proses pembangunan ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada Anissa, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan membacakan tentang perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan, sosial, dan teknik. Adapun implementasi pembangunan ekonomi di Indonesia, industrialisasi dijadikan cara utama untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara, karena melalui industrialisasi dapat dihasilkan produk manufaktur dalam jumlah yang cepat, hemat tenaga kerja, namun dengan hasil output yang besar. Industrialisasi pun diiringi dengan eksploitasi sumber daya alam yang umumnya dijadikan bahan baku industri seperti kayu dan dipergunakan untuk industri pulp, industri furnitur, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi semacam inilah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang mengagumkan, namun hasil-hasil yang mengesankan ini dibayar dengan biaya kerusakan lingkungan hidup yang tidak terkira. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Kepada Fadila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan. Dampak positif yang pertama yaitu pembangunan ekonomi terhadap lingkungan akan mendapatkan pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan akan mengurangi pengangguran dan juga bisa meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama yaitu adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Dan yang terakhir, hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya.
Jadi kesimpulannya adalah inti masalah ekonomi pada hakikatnya terletak pada keterbatasan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sarana yang berupa barang dan jasa yang sering disebut dengan alat pemuas kebutuhan adanya sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Sesuai dengan perkembangan penduduk serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis dan jumlah kebutuhan akan selalu bertambah. Untuk mengimbangi perkembangan tersebut, produksi barang dan jasa perlu terus-menerus ditingkatkan. Dalam hal ini, ilmu ekonomi sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan yang berhubungan dengan upaya untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.